Jadi kalau di total-total kita berdua cek corona itu sekitar 4.600.000-an. Hai guys, kemarin kan aku baru melahirkan anak kedua aku di saat pandemi corona. Nah, ada biaya tambahan yang harus aku keluarkan untuk tes coronanya sendiri guys. Aku akan info ke kalian berapa biaya tambahannya, terus prosedurnya kayak gimana aja. Di rumah sakit tempat aku melahirkan mengharuskan aku untuk tes corona guys. Jadi semua pasien yang di sana itu dipastikan bebas dari corona. Jadi bukan cuma sekedar rapid test aja, tapi ada 3 tes yang harus dijalanin. Tesnya itu ada rapid test, lalu tes swab, sama scan toraks. Langsung aja aku kasih lihat ke kalian kwitansinya ya guys. Nah ini dia untuk tes rapidnya itu kan dari pembuluh darah guys, bukan dari ujung jari, jadi harganya lebih mahal, itu 450.000. Lalu ada APTT ini lupa deh. Yang darah juga kan kita biasa memang dicek ya sebelum melahirkan, darah, gula, terus habis itu juga ada PCR ini yang swab testnya ini harganya 2 juta guys. Terus sama toraksnya 300.000. Jadi total-total sama admin rumah sakit. Oh ya, juga ada konsultasi sama dokter spesialis. Jadi ini semua hasil pemeriksaan itu dibawa ke dokter spesialis anestesinya. Dia yang akan kasih semacam rujukan ke rumah sakit kalau kita memang oke dan bisa dirawat di rumah sakit. Jadi totalnya itu sekitar 4.190.000. Untuk pendamping juga diharuskan rapid test. Jadi suami aku di rapid test sama juga di pembuluh darah, bukan di ujung jari, harganya 450.000. Jadi kalau di total-total kita berdua cek corona itu sekitar 4.600.000-an. Sebelum dicek sebenarnya aku udah tanya dulu sama dokter objin aku, dok ini boleh nggak sih kalau cuma swab doang? Itu kan udah pasti kalau swab kan, nggak usah pakai rapid dok, nggak usah pakai toraks juga. Ke toraks itu kan kalau buat ibu hamil sebenarnya kan tidak dianjurkan, walaupun waktu diceknya dia pakein semacam shield, tapi kan juga ya tetap aja itu radiologi gitu. Tapi kata dokter aku sih itu semua harus diwajibkan sampai ke suamiku juga rapid test. Itu tadi adalah total biaya yang harus aku keluarkan untuk tes coronanya. Sekarang aku akan ceritain prosedurnya tuh gimana aja waktu tes. Jadi aku sudah menentukan, karena aku sesar ya, aku sudah menentukan tanggal untuk lahirannya. Tanggalnya itu kan 26 Juni. Jadi aku harus tesnya itu 2 sampai 3 hari sebelum aku melahirkan. Yang nentuin tanggal tesnya itu dari rumah sakitnya guys, karena kan kita nggak tahu jadwalnya itu lagi rame atau enggak. Pokoknya mereka yang atur, karena kitnya itu ada keterbatasan di sana, kit yang untuk swabnya ya. Di hari pemeriksaan tes coronanya, aku disuruh datang jam 7 pagi untuk daftar dulu di lobi, yaitu kayak semacam ngurusin administrasinya dan bayar juga. Setelah melakukan pembayaran, aku disuruh langsung naik ke atas ke tempat cek darahnya. Ternyata pagi-pagi tempat cek darahnya juga udah rame, jadi aku nunggu cukup lama di sana. Cek darah ini memang wajib untuk semua ibu-ibu yang mau melahirkan. Tapi karena ini ada tes corona, tetap aja sih ditusuknya cuma sekali, cuma ambil darah itu sampai 2 ampul. Nah, ada kejadian yang agak nggak mengenakan nih guys. Jadi yang duluan diambil darah itu kan suami aku. Dia kan memang harus rapid test kan. Waktu dia diambil darahnya itu ternyata suster yang ambil darahnya itu nggak dapat guys. Jadi 2 kali dia ditusuk. Yang ketiga baru berhasil. Jadi 3 kali tusuk ya. Kiri kanan itu kena semua guys tangannya. Aku tuh takut banget kalau disuruh ambil darah begitu. Karena ngelihat suami aku ditusuk berkali-kali, aku jadi makin grogi. Tapi ternyata susternya sih oke aja sih, dia bisa ambil darah aku dengan sekali suntik doang. Abis ambil darah, lalu selanjutnya swab test. Tempat swab testnya itu adanya di bagian belakang rumah sakit. Kalau menurut aku sih itu tempatnya agak ngeri guys, karena kesana itu hanya orang-orang tertentu aja. Petugas di sana juga pakai pakaian APD-nya lengkap banget guys, ketutup rapet semua.
Swab test itu sakit banget guys, beneran deh. Itu hidung kita ditusuk sama cotton bud panjang gitu sampai ke dalam tuh bener-bener sakit banget, bikin nangis. Padahal waktu ambil darah aja nggak nangis sama sekali, tapi ini swab test tuh bener-bener sampai meneteskan air mata. Habis swab test, lanjut lagi ke tes scan torak. Jadi kalau kata dokter, scan torak pada ibu hamil di semester ketiga itu sih aman karena dipakein semacam pelindung di bagian perut. Pemeriksaan torak adalah pemeriksaan yang paling akhir dari serangkaian tes corona ini. Tinggal nunggu hasilnya aja keluar. Untuk hasil darah yang udah dari pagi itu udah langsung keluar hasilnya kan. Kalau scan torak juga nunggu setengah jam itu udah bisa langsung keluar. Cuma kalau untuk swab test harus nunggu besokannya baru dapat hasilnya. Tapi itu bukan kita yang ambil sendiri, rumah sakit yang langsung diinfoin hasilnya positif atau negatif. Setelah nunggu beberapa saat untuk hasil darah dan hasil toraksnya, aku ketemu sama dokter anestesinya. Jadi dokter anestesi itu yang melihat hasil pemeriksaan tes corona yang tadi itu dan memberikan surat rujukan kepada rumah sakit apakah aku bisa dirawat di sana atau enggak. Jadi kalau aku positif, aku nggak bisa melahirkan di rumah sakit tuh guys. Aku harus melahirkan di Wisma Atlet. Gak lah, bercanda guys. Tapi untungnya aku negatif semua sih. Jadi hasil pemeriksaan aku udah keluar dan aku diperbolehkan untuk melahirkan di sana. Sekian video dari aku. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya.